Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Popcorn. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai movie Chainsaw Man yang terbaru, yang tentunya akan berisi tentang spoiler dari panjang movie tersebut. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang belum menonton, bisa menonton terlebih dahulu, baru balik ke Di video ini bioskop. lagi. Di bioskop kesayangan Anda tentunya. Betul. Oke, Ya, detail aja nah, dikit. Movie-nya itu ini ya, movie yang Reze Arc. emang ada movie Ya, yang lain? Gak ada kan? Baru ini kan? Nggak ya siapa judulnya, tahu gua ya, nginfoin aja judulnya tuh Reze Arc. Kan lu gak nginfoin tadi. Oke, siapa tahu nanti ada movie lain kan gitu loh. Mm-mm. Siapa tahu ini diuploadnya di tahun 2040, siapa tahu kan? bagus, setuju gua. Bagus tuh. Nah, ini Iya. buat kalian berdua nih, menurut kalian movie Reza Ark nih berapa skornya? Harus bentar. Ini mau langsung dibahas ininya. Nah, katanya Yes, mau Rating langsung ya, review. oke lah bebas deh. Menurut gua ratingnya 8. terakhir. Kalau kalau gue sih sama ya 8 ya. Gua Karena gue ada 8. penjelasan sendiri nih. Lah, Bentar. kita Sebenarnya semua selesai nonton film itu sebenarnya gue pikir 7 sih. Cuman waktu dipikir-pikir lagi, ada beberapa aspek detail-detail kecil yang waktu dipikir ulang itu ternyata meaningnya tuh lebih dalam gitu. Makanya gue kasihnya final score-nya di 8. nah, Kalau gue juga 8 anjir. kalau kalau Nah, aku tadi disclaimer tuh ya, apa aku tuh bukan fans Chainsaw Man. Tapi ah, kenapa aku kasih Hmm. 8 di movie ini tuh karena sebelumnya tuh kan aku pernah baca manganya, sempat baca manganya lah. Lupa sampai chapter apa tuh kalau nggak salah pas Denji Eh, bungkus ini apa namanya? apa nih jangan bungkus spoiler Reza. so, gue belum tahu Hah? apa-apa loh. Gue Enggak kan nggak aku baca nggak makanya. spoiler ininya, cuma gue ingin iniin aja, ngingetin aja kalau gue tuh baca sampai Denji bungkus rendang kalau nggak salah. Rendang. Nah, Eh, aku tahu itu, aku tahu. tahu kan, soalnya udah banyak juga yang spoiler. Nah, Tahu. habis di apa chapter itu kayaknya aku lupa dan nggak nonton lagi kayaknya. Nah, di arc race ini tuh kayak arc favorit gue tuh di Chainsaw Man, anjir. Tapi Hmm. Soalnya eh, menurut gue kayak daripada Denji sama si ini siapa namanya Makima, ya sama si gimana ya? Makima mending sama si Rez aja. Berarti lu Chemistry, tim Reze. chemistry mereka tuh dapet banget, gila. Kalau tapi lu kan? tapi tetap aja kan kan gua nonton nih kan nonton filmnya Mm-mm. gua mikir masa masa si Denji ini sekali lagi ketemu cewek yang dekat sama dia tapi juga pengen ngebunuh dia gitu loh kan Mm-mm. tadi tuh kan ada tuh banyak tuh di bagian filmnya tuh dijelaskan juga ada Bener. Kobeni Oh iya, baru Angel enggak sih kayaknya iya kak. Maksudnya? Angel lebih ke nggak peduli sih. Eh, Harus juga dia cowok juga gak nah Jadi lo suka yang apa adegan itu ya? iya iya. itu juga Iya, enggak. wow. Ya Maksudnya ya, tuh oke bagus lah. aja gitu loh kan ada Makima ada ada Kobeni Reze terus siapa lagi ya ada Gue lupa Power juga nama-namanya sedih kan banget. nah nambah lagi nih satu si Reze Reze. kasian kasian banget si Denji sumpah. Iya kan ada Tapi tuh apa justru dialognya si Denji tuh bilang semuanya tuh pada menginginkan jantungnya Chainsaw Man. Tapi tapi kenapa nggak ada nggak ada dari menginginkan si Denji. iya Hati apa ya hatinya Denji tuh nggak ada yang mau gitu loh. kita semua kan tahu kan si Denji ini karakternya tuh pecundang juga terus cabul kan. Itu ngomongin kamu sendiri gak sih, Yan? Oh, iya, gitu dong. Nggak, kalau menurut gue si Denji itu kan dari season satunya itu kan dijelasin kalau apa hidupnya Denji itu kayak apa ya, Susah aja. susah dia lah, dia Orang buangan. sengsara lah ya sih. Iya. kelilit Dia tuh kelilit utang kan. dibentuk sama lingkungan sehingga membentuk kepribadian yang bisa dibilang quote unquote innocent. Iya benar tuh. Nggak tahu apa-apa. Ini dia juga nggak Iya, sekolah kan? iya, dia Ya, aja ngira, apalagi pas dia aja ngomongin sekolah tuh anjir. bener, dia aja mikir kalau roti selai itu tuh mewah. Mm-mm. Berapa kali dihianatin sama temen-temen orang-orang terdekatnya yang nyoba buat ngebunuh dia. Tapi dia sendiri bilang kan di movie-nya, kalau asalkan dia bisa besok keesokan harinya tuh dia bisa makan enak, dia bakal memaafkan Oh, hari itu kemarinnya. oh iya bener Itu tuh. yang di akhir-akhir ya. Ya, Di pulau. Terus dari apa? season satu itu konsisten. Sifatnya Prinsipnya. Denji emang kayak gitu. Nah, di Terus apa namanya? Di movie ini nih banyak banget kayak fan service bisa dibilang anjir. Kayak misal ya Betul. tuh di adegan kolam renang. Mm, jelas. Nah, kan Sumpah ingat gak? si mm. itu gila so. Tapi Didukung sebenarnya ini kan juga apa? di manga tuh seingat gua tuh cuma beberapa panel aja nggak sih? Terus Mm-mm. bener-bener dianimasiin jadi bagus banget. Ditolong sama shadingnya itu loh. Gila gue Mm-mm. bilang. Mm-mm. Tapi Anjir. scene kolam renang itu bukan sekedar
fan service doang sih. Ini juga Ada Iya, ada deeper meaning di dalamnya sih. ya soalnya Apalagi si gue ini tuh juga suka sih. Apa? simbolisasi ini loh, laba-laba sama kupu-kupu. oh yang di ini kan yang mau dimakan itu laba-labanya. Oh, balik Iya, kupu-kupunya dimakan laba-laba. dari scene kolam renang itu, menurut gue si Denji sama Reze itu sama-sama vulnerable, kayak Iya, Iya, defenseless. Toh juga air itu ini kan apa namanya? Melemahkan bom. bom kan. Jadi kayak Iya, benar. apa ya? Ada hint genuine-nya gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti, ngerti, ngerti. Dari Reze maupun Denji. Di akhir kan sempat di ini juga ada dialog Pas si waktu di air reveal bahwa semua itu tuh palsu, maksudnya nggak nyata. oh, terus iya yang tahu ini tahu. kan yang mereka terdampar itu kan. Ya, jadi kayak cintanya Reze ke Denji itu emang palsu dan nggak nyata. Tapi ada satu hal yang pasti, itu waktu Dia ngajarin Reze berenang. ngajarin renang. Nah, ini gara-gara nonton ini jadi gue sedikit ke callback lagi gitu. Apalagi gue yang paling bikin callback tuh pas adegan ini di lorong. Di lorong Di scene awal lorong. anjir. Scene awal ya, bukan yang scene kedua ya. Yang mana yang Yang mana? yang scene awal dulu bukan yang scene akhir. Gue kira tuh wah, ini ketemu sama Makima nih kalau kayak gini gitu kan. Soalnya setahu gue si Rez ini emang bakalan mati gitu di arc-nya dia sendiri. Iya, Jadi gue di kayak berasa akhir. belum apa-apa udah takut dulu anjir sama arc apa sama di Oh, scene gitu. itu. Nah, Yeah. tiba-tiba diulang lagi scene-nya anjir. Di akhir Oh, kan. oh, oh, gue tahu Heeh. yang mana. Iya Yeah. Ada kan? dua Itu ya, bener-bener. itu Di- foreshadowing gak sih? iya makanya gue pas nonton tuh kayak anjir kok nggak ini ya kayak deja vu anjir kayak pernah ini nggak nyaman banget lah pokoknya anjir. Beneran Foreshadowing mati. buat orang yang baca manga sih kayaknya. Tapi Iya. Tiba-tiba tikus datang kayak aduh udahan ini ya mati beneran anjir padahal kayak romance-nya tuh baru mulai kebangun kan itu kayak si Resnya bener-bener udah sadar kalau dia beneran jatuh cinta sama Denji tapi iya. tiba-tiba Nah, udahan. itu yang tadi gue Itu bilang, yang itu tadi yang gue bilang si Reze ini ngajak Denji kabur bareng keluar oke. dari kerjaannya. Tapi itu Apa ending tuh? kan? Mau dibahas sekarang nih endingnya. Yang penting bahas satu full Jadi, movie-nya aja. jadi tuh ada tiga perdebatan teori ending di antara para fans yang gue baca ya. Hmm, Itu sebenarnya di akhir itu Reze ingin kabur bersama Denji. Itu teori pertama. Teori kedua, Reze itu ke Kayak situ bukan buat ketemu Denji buat kabur, tapi cuman buat cari tahu apa mastiin Denji itu perasaan dia. beneran beneran apa namanya nggak anu menepati ya, janjinya atau enggak. nungguin Eh, kan. itu kan dicegat sama Makima. Hmm, Heeh. Itu seandainya pun nggak dicegat, fan teorinya itu mengatakan bahwa si Reza tetap nggak bakal menemui Denji, nggak bakal ketemu Denji, karena Kenapa? memang cuman pengen tahu doang. Nah yang ketiga, Denji di situ sebagai bait-nya Makima. Nah di akhir si Reza itu merasa terhianati, ternyata dia masuk ke perangkapnya Makima yang dimana Denji itu sebagai trap. Tapi menurut gua makna dari ending movie kemarin itu menurut gua Reze tuh emang udah tahu kalau Denji itu bakal dijadiin bait buat Makima tanpa Denji sadari ya. Tapi meski dia tahu bahwa Denji itu bakal jadi bait, dia tetap eh, ke sana. Dia tetap ke sana buat mastiin si Denji itu apakah menepati janjinya atau enggak. Terus kan ada sempet dia kan tangannya dikenain tombak sama si Angel Devil malaikat kan. kan si Angel. Ya, si tensinya itu. Tangannya kah ini dadanya? Tangan Dada dulu kan sebelah kanan. Tangannya awalnya. dulu, Iya. tangannya Tangan terus nanti dipatahin dada. Makima, terus ditombak itu, terus ditombak dadanya, Nah, jantungnya. terus dia kan sempat mau nyopot pin di lehernya kan. Iya mau Itu kan aktifin ini ditahan sama Makima. boom divin. Ya, Feeling gue itu pasrah sih. Maksud gue kan kita udah diliatin bahwa seberapa kuat Bomb Devil atau Reze di adegan-adegan sebelumnya kan. babak pertengahan kan. Ya, Ya, dia di fight scene sebelumnya kan. Itu harusnya nggak se-vulnerable itu sih. Emang menurut gue si Reze emang ya udah pasrah aja dia. ya nerima Bener, setuju ya. ajalnya aja sih kayak gitu. Jadi dia tahu Denji di situ bakal dijadiin bait, dia bakal kena baitnya, dia tahu dan dia pasrah sama kematiannya menurut gue kayak gitu. Itu Cuman kan kalau itu kan apa tadi? jadi apa ya? Kalau emang kayak gitu maksud endingnya, menurut gue itu endingnya bakal jadi bagus karena bakal jadi bittersweet ending. Iya, karena menurut gue emang kayak gitu sih endingnya.
Cuman ya yang tadi kayak Kenzo bilang kan, yang si Reze itu berubah pikiran itu tuh dari digambarkan tuh di ini juga yang pas di apa sih namanya stasiun kereta api kan. Kan dia tuh Oh mau iya, pergi kan lewat kereta nggak api jadi. pakai topi. Pas Mm-mm. pas ini pas keretanya stop ganti ganti kamera kan, itu tuh topinya kan lepas. Mm-mm. Mm-mm. Itu tuh kan dia langsung ini kan langsung pergi kan, langsung nggak jadi naik Iya, kereta kan. Mm-mm. Ya itu itu makanya makanya tadi aku setuju sama si Kenzo yang siapa si Reza ini nih berubah pikiran. Iya. Cuman ya yang mana yang baik lah ya kan. tapi menurutku emang teori Sadep yang bilang si Resnya kena ini apa namanya trap ini emang bener dah. Aku lebih setuju yang itu daripada yang teori-teori lainnya tadi. Lagian kan ini juga kan waktu apa ya yang pas kapan ya yang festival kan si Reza tuh bilang yang si Denji ini udah kena pengaruh sama si penyihir itu. Penyihir, nah ya. Fatima, Oh, ya. ya tahu juga sih pas di pertengahan itu. Itu kan pas ngajak ini nggak sih, ngajak pergi si Ya pas Resnya, Betul. festival Rezinya. festival kan keren sih semua. Dan bagus sih, plot twistnya itu ternyata si Reze nggak pernah sekolah Iya, Oh iya, bohong pas kan dia dibilang di ending tuh kan di ending. sama sama kayak kayak Denji. Denji. Lagunya Reze yang Oh Jane Slap in the Church ya, yang Wih, dinyanyi waktu di rooftop. iya iya. heeh. Yang ngelawan siapa tuh? Ini Typhoon Sama sama ini Typhoon-nya antek-anteknya tuh lupa gua lu. siapa sih namanya si tuh? kroconya doang itu, Iya kan? Heeh, ya kan? Itu lu pada udah search ini ya belum? Apa artinya? belum. Belum. Pokoknya tuh ya, Kan baru intinya tuh nonton gua masalahnya, baru pulang. bener Nggak sih. sempet searching gua. Tapi kan ada ininya, ada artinya, ada Iya, subtitlenya. ada subtitlenya. Enggak, Aku tuh, jujur sepanjang movie gak baca subtitle. aku tuh bacanya tuh yang ini. eh Maksudnya? Gue gak sempet dia lihat, ya mungkin si baca beberapa, cuma gak baca si, ini loh. Gak si bener-bener Kenzo baca kan Lu tuh. ini gak baca subtitle? Lu Gue bisa bahasa fokusnya Jepang, Zo? ya bisa aja. nggak terlalu paham. Paham sih paham, anjir. Tapi nggak yang jago banget, anjir. Anjir. Oh iya bener juga ya. Gue baru ingat kalau Nah, lu bisa bahasa Jepang anjir. ya makanya gue lebih fokus ke scene-nya aja. Nikmatin Mhm. Tapi visualnya, kan gak yang bacain. waktu itu bahasa Rusia, lu nggak penasaran apa artinya apa? Jujur gue pas adegan itu gue kayak hanyut banget anjir, sama gue kan suka Oh. musik-musik ini apa Rusia gitu, apalagi Mhm. bahasa Rusia keren banget, gila pas banget. Eh, Terus tapi jujur jujur eh, ya si itu yang apa Reza nyanyi itu tuh ih serem banget cok. serem serem Bener anjir. sih. Gue Terus lihat gue kan apa komennya tuh pada bilang cute. Ah, kata wah, gue cute apanya sih yang anjir cute? serem banget gitu. Oh, Itu hell nah. serem anjir. Kayak berasa kayak ini loh, aku kan suka ini apa dengerin lagu-lagu Perang Dunia Kedua tuh, bahasa Jerman, terus Hmm. Uni Soviet juga kan. Nah itu pas dengerin tuh kayak air serem banget, gila. Apa yang mau gue omongin itu kenapa gue bahas itu liriknya itu sebenarnya menggambarkan si Reze sama si Denji sehari-harinya ke kafe ngabisin Tentang waktu gitu ada kayak liriknya tuh salah satunya tuh kayak apa ya nge-mention minum ini kan minum kopi di Minum kopi. kafe terus Kentan makan di kafe gitu kayak gitu itu menurut gue apa kayak foreshadowing. guide-nya si Reze buat bersandiwara gitu loh. Ngerti gak sih? Kan dia Oh nggak iya pernah berarti si sekolah, Rejenya tuh nggak pernah hmm, bersosialisasi dengan normal. Lewat lagu itu, dia jadi kayak ngikutin apa yang ngikutin ada lagu di itu lagunya kan. doang. Iya. Oh ya Plus bener tuh. plus mungkin mungkin ya kalau yang ini mungkin sih, mungkin itu juga bisa jadi mimpi kehidupan Reze yang nggak pernah bakal bisa Terwujud. dia punya. Iya, itu sih. Impian kayak ini juga ya kayak yang apa sih yang dongeng dongeng kan cerita itu yang tikus tikus kota sama tikus desa. Hmm, hmm. Iya. Si Reje tanya ke Denji, terus si Angel yang jelasin, Iya, ya kan? terus dijelasinnya beda beda scene gitu kan. Anjir keren sih. Mm, keren banget. Nah, lebih kerennya ternyata itu foreshadowing buat tikusnya Makima. Makin menjelaskan lagi ini apa jelaskan lebih Dia lanjut kan suka itu. tikus desa. Iya kan? Makima suka tikus desa kan? Iya, tapi dalam konteks ngebunuhnya itu loh. Ngebunuhin tikus desanya Iya, gue sebelum salju kan. gue suka banget sih sama directing dari movie-nya Reze Ark ini. Apa ya? Hmm. Sinematografinya, Iya. animasinya, ya kan? Ya, Fuck gitu. jujur di animasi itu ada beberapa, nggak tahu ya ini gua doang atau tiba-tiba jadi flat, terus kan color palette-nya agak ini apa namanya bahasanya, Dev? Vibrant. Emang, Itu emang art style-nya gak sih?
Aku kira tuh emang ininya emang art style-nya gitu loh yang membahas. Soalnya Emang kayak pas disengaja ini ya itu. isinya tuh tiba-tiba flat, terus gak ada shadownya, kayak kaget aku. Ini emang disengaja atau apa ini? Aku masih ingat banget tuh yang adegan ada ini tembok atau apa itu batang warna pink anjir roboh. Maksudnya Gimana Ini anjir? kayak tembok kah apakah itu warna pink roboh anjir. Nah itu kan fightingnya kan kelap-kelip banget tuh. Bener. Nah tiba-tiba flat. Kaget tahu ini kenapa? Soalnya kan Mappa kan dari dulu emang kebiasaannya gitu kan. Mm-mm. Dikejar-kejar inilah apalah. Nggak selesai lah. Gue takutnya ini nggak selesai. Nah tapi dari yang Deva omongin tadi kemungkinan benar sih yang diomong Deva. Tapi kita bisa sepakat gak sih kalau animasi fight scene-nya tuh gila banget. Ya bagus banget. Ya iya. jujur Gila banget sih. itu kayak tadi gue bilang ini banyak fan service-nya kayak di manga kan cuma hitam putih. Nah, Iya. pas si race-nya itu ngeledak-ngeledakin tuh ada beberapa bom yang warnanya beda-beda kan jadi kayak kembang itu api. itu itu keren Ya kan? banget sumpah, Itu itu keren gila. banget. Ini juga High kan class yang anjir. apa, yang si Denji-nya kelempar sana sini, keren Nah, banget ini. gila sih emang Tachikawa Yujuru emang gila sih Siapa directingnya. itu? Oh, Directingnya, itu director. direkturnya. Hmm. Hmm, Nah, dia Terus tuh juga nge-direct Shingeki no Kyojin. Terus sama bikin storyboardnya Sword Art Online. Apalagi ya kemarin. oh. Wah, pokoknya gitulah dia emang top banget. Oh, gue jadi ingat di kredit kan banyak subkontrak dari beberapa studio lain kan. Ada Hmm, WIT, ada terus Wit ada juga. apa ya? Macam-macam kan, DC Staff atau yang lu foto tadi itu loh. A1 Oh iya, Picture. ya Makanya animasinya goated sih kalau kata gue. emang kan soalnya ini ting sengaja arc ini sengaja bagusnya tuh buat movie bukan episode. Kalau iya episode kayaknya kurang dah. orang Beda sama Infinity Castle. ini apa, budgetnya juga beda kan. Iya. Jujur, Infinity Castle gue belum nonton sih, jadi nggak bisa ngomong banyak. Kayak animationnya tuh Yoshihara Tatsuya tuh juga pernah garap Full Metal Alchemist, Jujutsu Kaisen, Oke, Naruto, Black Clover, oke, terus oke. Soso Free Ren, Jujutsu Kaisen Zero. Emang Hmm, udah bagus sih track staff-staffnya. recordnya gacor juga ya dia. Dia staff-staffnya udah bagus banget. Aku tuh paling suka tuh ngelihat impact screennya tuh, nah apa Oh sih ya, namanya, impact frame. ya impact frame. Senang aku ngeliat kayak gitu, Cok. Biar sakit mataku, yang penting aku puas sih. Keluar bioskop epilepsi. Epilepsi. Emang dalam segi art style tuh bagus, Cok. Apalagi Bener. ini ada, ini nggak ada yang mau bahas ini, gak apa sih background yang scene apa sih tempat telepon itu, Oh, di mana nggak gitu, Jir. Ini bagus banget ya sumpah. emang Oh emang ya, gak gitu. Iya nggak gitu. Gue lupa bagus itu ngelutus sih. itu juga. Iya. Aku naksir banget sama background di ini movie-nya sih, jujur. Ngomongin background, color palette background waktu si Denji habis ngalahin si Typhoon Devil yang tiba-tiba jadi vibrant colornya. Hmm. Itu cakep banget anjir. Oh, itu tuh yang gue ngomong batang pink atau tembok pink itu tuh kan bagian dari Oh, ala iya. itu Iya, maksudnya. heeh. Pink. Ya maksudnya aku kaget ada apa tiba-tiba pink jatuh, anjir. Tembok pink. Enggak dong, Ternyata itu itu kan bagian dari typhoon ya. backgroundnya tuh hancur, ya kan? Hmm. Ada air, ada gedung-gedung, apa itu warnanya langsung dikontrasin aja sih kalau kata gue mah. Maksudnya dikasih warna-warna di blok kontras gitu. Ada pink, ada apa sih oranye gitu-gitu, hijau. Movie ini tuh dia memperbaiki apa yang diprotes di season 1. Itu adalah art style-nya sama direksi animasinya. Kan kalau yang di season 1 kan katanya terlalu realistis, terlalu apa ya? Kayak animasi itu kayak live action Hah? ini Topografi apa sih namanya yang kita nge-tracing gerakan. Gerakan real terus gerakan digambar iya gitu kan. ya. Topografi itu bukannya biasanya dipakai buat ini yang ngelihat permukaan-permukaan ini di BMKG apalah gitu. Ini Rotoscoping. Ya, Roto. hmm, Jadi nggak banyak apa ya, nggak banyak smear, terus nggak banyak Sakuga ish animation gitu, karena pergerakan karakternya tuh terlalu realistis gitu. Mirip fresh sama dari gerakan rotoscoping gitu langsung. kan. Nah, orang-orang tuh pada protes. Nah, kan diperbaiki juga kan di sini. Yang tadinya desaturated banget yang di season 1, sekarang saturasinya ditambah dari segi color grading, color palette, animasi juga.
dibikin lebih anime-ish gitu. Lupa tadi nge-mention yang Reze tweaking, Cok. Yang Yang mana di tuh? atap, yang pas dikejar sama yang pakai kursi. Oh, Itu Ya, kan ada tuh dia yang pertama dia yang ketakutan waktu diancem tiba-tiba, itu ya. ya ya, tiba-tiba tweaking habis itu balik lagi ke ketakutan itu. Ih, itu micro expressionnya dapat banget sih jujur. Iya banget sih sih, anjir. dia ini nah yang rambut tengahnya itu kan kayak masih nyatu gitu kan, rambut tengah yang di Mm-mm. tengah pokoknya di jidatnya itu. Tapi pas udah balik kayak apa yang ke transisi ke tweaking itu tuh kan rambutnya acak-acakan, Cok. Itu keren banget anjing melihat. Oke, oke. Kan Bener-bener. apa sampai atas tuh kan, sampai atas ketakutan, baru mukanya tiba-tiba tweaking, balik lagi ketakutan. Iya, Emang beda banget. Soalnya di kayak manga juga gitu. Beda anjir. Maksudnya Ekspresinya beda. maksudnya balik ke dia setelan yang sama Denji. Maksudnya kayak Dengan balik dia bermain peran happy-happy lagi. gitu. yang pas kan udah dicekek tuh kan, nyanyi kan itu, Nyanyi. sebelum sebelum nyanyi kan itu apa dalam si Reze-nya kan lagi tweaking tuh, itu Nggak, serem itu banget si itu si karena memang ini gak sih? Maksudnya dia mau balik ke mood Ya itu mau balik mod oh moodnya iya dia iya. mod yang imut waktu sama polos Denji. lucu. Ya, yang itu, Ya. yang itu. Makanya lu bilang yang ini kan apa arahan buat si Reze-nya itu Tuh. Gua baru baru buka kan. Ternyata tuh lagunya emang ada di manga anjir. anu tapi dalam bentuk teks. Heeh. Dan katanya itu lagu original movie-nya. Maksudnya nggak ada di Hmm. mana-mana. Emang buatan Emang buat mereka. ya buat arc ini doang. Gua tuh ingat dulu tuh kenapa gua di Valorant suka main terus itu gara-gara si Reze ini. Gitu, Zo. Gara-gara nama Heeh. Apalah. iya Sama-sama iya ledakan lagi. Sama-sama granat, iya. sama-sama bom. Iya. Iya, Terus juga travelnya Reze itu settle, Cok. Ecel, iya bener Iya lagi. gitu. Gua, Tapi gue ada kritik gua, dikit sih. ya apa? Si Reze ini kan punya kayak moral dilema gitu kan. Yang dimana apakah dia harus ngambil jantungnya Chainsaw Devil atau hidup seperti lagunya Jane Slap in the Church Yang dia nyanyiin di atap itu yang kan. dia nyanyiin. Itu sebenarnya bagus. Gue suka moral dilemanya. Tapi aturan menurutku tuh harusnya dikasih penjelasan yang masuk akal kenapa dia tuh nggak bisa menjalani hidup yang normal selain dia adalah subjek percobaan tes rabbit Manusia. militer. Ya Jadi menurut gua itu kenapa kayak gitu, Dev? Itu kan karena si Reze ini kayak nggak punya pengalaman hidup normal. Dia dari awal udah kayak ngikutin lagu itu. Misal tiba-tiba kayak dia berubah gitu kan dia bingung juga anjir. nggak, maksud gue tuh kasih alasan kenapa dia nggak bisa, kenapa kenapa lu harus ngambil jantungnya Devil, apa siapa, Chainsaw Devil, Kacau. Hmm. terus jadi teroris. Maksudnya dia kan commit a massacre ya, dia literally Hmm. ngebunuh Banyak 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 Ribuan orang warga kan di situ. satu kota aja Ya satu bisa kota kan kacau. kebantai ya, ngerti gak sih? Iya. Itu tuh motivasi lebih apa yang sampai ngebuat dia tuh walaupun dia punya moral dilema tapi jalan itulah yang dia pilih. Itu menurut gue kayak agak off aja sih menurut gue ya. Karena ini kan based on manga dia panjang, mungkin bakalan diceritain pas arc-nya si Gun Devil nggak sih? dan iya kan ini kan Hmm, apa Dia temannya Gun Devil tuh temennya, pas di iya soalnya kan di artnya Reze ini juga nggak dikasih lihat si Reze ini disuruhnya kapan gitu loh, tiba-tiba muncul aja kan Reze-nya. iya. iya, iya sih. Tapi ya berarti mau nggak mau skornya film ini tuh nggak bisa lebih dari 8. Iya setuju sih. Tapi kalau yang bikin Ufotable 9 sih. Ya. Fanboy anjir. Itu adegan malam hari, adegan klimaknya itu udah malam hari nih. Terus ledakan. Apa enggak Ufotable banget tuh? Neon-neon Ufotable anjir. Nih dari kamu sendiri gimana Han? Kenapa bisa apa kasih 8 nggak bisa lebih atau nggak bisa kurang? Kalau aku tadi tuh ini ya apa sih sebenarnya daripada dijelasin, cuman yang kalau yang belum dijelasin tadi tuh yang satu yang apa sih yang si Reze itu dikejar ya kan, dikejar terus si Denji ini nih ngehayal kan di kelas tuh kan, itu kan apa dua-duanya tuh ini kan kayak ditimpang gitu kan. Ya, Itu Oh di situ aku kalau aku kurang off suka berarti sih kan. menurut lu. Iya, kalau bisa tuh kayak di ini aja apa sih, mungkin mungkin aku aja yang nggak kurang ngerti perfilman ya kan, cuman bisa dibikin ini kan lagunya stop balik ke Reze tuh langsung intens gitu kan lagunya kan ding 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 ding, ding. Ini nih lagunya si Denji masih jalan gitu. Hmm. Terus juga aku ini apa sih,
suka sama karakter Bim, lucu banget tuh orang tuh. Iya, iya. Kayak tiba-tiba dia malah naikin si Yu ini Itu tapi nyambung jujur kan. itu lucu sih anjing. Iya kan, jadi komedi. Emang kayaknya udah di setup buat komedi gak sih itu? Tiba-tiba tuh kayak ini cok, kayak kesatria di kuda gitu loh. Heeh. Lucu banget. Tapi itu si lucu sih. Iya kan, si lucu kan. lucunya tuh si Denji nggak nangkep tai. Iya anjing Mm-mm. dongo. Orang ya emang dia konyol. Nggak Iya sekolah dia, benar-benar. nggak Benar-benar. berpendidikan. Terus juga kalian tahu gak sih yang ini, yang Aki meluk si Angel, yang Mm-mm. nyawa apa sisa hidupnya tuh ke Tinggal 2 Oh, bulan. yang abis Angelnya ketarik Typhon itu, Iya, Heeh. itu ya kan? nyentuh banget anjing. Iya, Iya. Maksud lo cowok sama cowok itu nyentuh banget di lu. iya, enggak. Enggak, tapi apa di lain itu penyutradaranya bagus. Jadinya Iya. emang dapet sih apa adegannya. Nyentuh banget Kalau tuh. dia cewek mungkin lebih dapat. Terus juga aneh gimana ya aku jelasin perasaanku ya ngelihat si Reze tiba-tiba ditombak dari atas gitu tuh. Oh, ya, Mhm. itu sedih banget, jir. Aku Jujur nggak itu bisa. lebih sedih daripada pas di manga. Gila. Iya anjing. Ih, voice actingnya Makima tuh bagus juga lagi. Paker. Nih, kalau menurut gue Iya. ya, jujur, she deserve it, man. Ya, Reasonable anjing dia mati. tapi kan kita harus ini gak sih apa perspektif Denji gak sih, semua orang harus dimaafkan. Enggak, Menurut men. gua juga lebih baik itu dimaafkan anjir. Enggak, Bom Devil men. tuh bagus banget buat ini apa namanya? Senjata para umat manusia buat lawan ini anjir. Nggak bisa. Si Gun Devil. Masalahnya dia teroris, Ya, dia udah, commit massacre. udah membantai banyak nyawa. Tapi ini ya Lu aku kok lu nggak nggak salah. bisa ngeposisiin diri sebagai Denji doang. Maksud gua, lu harusnya bisa ngeposisiin sebagai imagine kalau lu itu adalah saudara dari korban yang mayat yang diinjek sama Boom Devil waktu jalan di jalan raya. Itu kan Iya mayat-mayat banyak bener tuh. sih. Itu kan Iya, iya dilangkahin gue satu ingat lagi persatu. itu. Nah, tapi Nggak kalau bisa. gua ngeposisiin diri sebagai itu apa namanya? Pemburu iblis apa? Anu Devil public Hunter. security dia ada Nah, gelanggar. itu menurut gua itu bisa dimanfaatin si Raja ini. Bisa dimaafin lah, dihukum apa gitu anjir. Hukum Soalnya kan ini penebusan. iya anjir. Aku nggak salah tuh lihat di manga tuh kayak apa ya, what if-nya gitu, nah Reze tuh pakai ini baju baju public security Devil Hunter gitu. Itu Tau kan? bukan manga enggak sih, lo nonton ini enggak sih dojinya? Fan art ya enggak sih? Enggak bodoh, enggak gitu. Enggak, doji yang gua maksud itu fan art. Fan art, fan art. Eh, Ya, ya, enggak. Beneran ada kok ini nih iya kalau kan? salah. Kalau ini aku kan buka fandom nih, di fandom.com itu ada tuh, Oh iya ini ada. ya kan. Heeh. Kalau kalau misalnya beneran di ini ya dimaafkan, jadi kayak dimanfaatin gitu buat public security, kan bisa tuh sama Denji dia. Iya bagus Em, kan. tapi menurut gue ya, kalau misalnya udah seberdosa itu, kalau mau dimanfaatin itu harusnya dimanfaatinnya tuh secara nggak manusiawi harusnya. Maksud gue tuh diperbudak Ya iya gitu. Dan diperbudak, disuruh dan kerja terus-terusan gitu. dan menurut gue aturan nggak bisa ada apa ya, nggak bisa ada interaksi sosial antara si teroris ini, si teroris yang cantik dan charming ini sama karakter-karakter lainnya. Dilarang ngebuat bonding Iya, chemistry sama setuju gue. orang-orang lain. Yang Iya mana nggak. menurut gua bakal jadi wasted aja gitu secara penulisannya. Kan kita menyayangkan karakternya Reze yang kenapa harus mati. Kalaupun hidup, kita nggak bakal bisa ngelihat interaksi sama chemistry dia sama karakter-karakter lain karena hukuman yang tepat itu ya di slavery. Itu hot take sih. Cuman kan itu kan terlalu dark ya kalau misalnya kayak gitu ya. Makanya Iya dia kalau dibunuh di karakternya di situ. tapi gue setuju sih kalau dia misal diperbudak terus nggak ada jam tayangnya, nggak ada sama karakter lain gitu, nggak apa-apa. Asalkan yang gue maksudkan ini bukan karakter Reze-nya tapi kekuatan dari Bom Devil-nya itu. Iblis yang punya kekuatan segede kayak gitu, sekuat itu buat di
perbudak tuh gue nggak yakin kalau si Rezanya betah, dan mungkin bisa jadi dia bakal ngelawan balik. Kalau waktu itu dia ngelawan balik dan punya celah buat ngelawan balik, susah nanti. Belum lagi ini kan apa yang gimana ya tadi yang jelasin dia yang Apalagi lagu jadi impian hidupnya itu. lah, iya bener. Apalagi kan dia pengen hidup buat itu. Nah, kalau dia ternyata bisa hidup tapi ternyata buat jadiin senjata doang, menurut gue dia nggak bakal mau. Tadinya menurut gue tuh romance-nya si Denji sama si Reze ini gue pikir agak terlalu dipaksakan. Karena agak off. Soalnya bayangin aja lu nih love interest sama sama villain gitu. Makima. Oh, Enggak, yang bukan sama sama si Rejinya. Reze. Oke. Iya, itu kayak love interest sama villain itu gimana ya? Gue tahu ada contoh yang misalnya dua kubu gitu, Oh, antara cowok ceweknya dua kubu yang berseberangan tapi saling Romeo and suka. Juliet. Gue jujur nggak tahu ya itu ceritanya Romeo and Juliet gimana. Tapi gue ada contoh Assassin's Creed Unity. Itu kan yang cowok assassin, yang cewek Templar, kan oh iya, berseberangan, oh iya iya iya, tahu betul. ya kan? Itu tuh contoh yang bagus gimana cara nge-pull off, mengeksplorasi perbedaan ideologi antar kedua belah pihak, tapi somehow tetap bisa romance. Nah di sini awalnya gue nggak dapat itu karena si Reze ini bener-bener kayak yang dia meneror satu kota gitu kan, yang udah kita lihat. Tapi si Denjinya tetap suka. Tadinya kayak gitu. Sampai gue tuh baru nyadar kalau tragedi di balik Innocent love-nya Denji sama si Reze ini tuh dari awal emang dia kan kayak yang udah gue bilang tadi kan, hidupnya susah makanya dia somehow innocent gitu. Dia aja kayak sampai nanya kan ke Makima, sebenarnya gue ini ada hati gak sih? Terus akhirnya didengerin sama Makima, kedengeran detak jantungnya, terus kata Makima ada kok. Nah di situ kan dia seneng tuh, dikasih tahu sama Makima bahwa dia punya hati aja seseneng itu gitu. Terus Mm-mm. adegan selanjutnya kan dia ngasih sumbangan kan, ngasih sumbangan terus dia bilang Iya, kayak dia bilang kayak apa, gue ngasih sumbangan karena gue punya hati, terus dikasih bunga, dia bilang Dimakan. kire gitu katanya, terus dimakan. Dia bilang Apa yang kalau aku dia bisa menghargai apa keindahan artinya dia juga punya dia punya hati. hati. Ya kayak Hmm. gitu, kayak innocent banget. Terus selaras sama yang udah di season 1 di mana dia di-betray sama banyak orang terdekatnya. Dia kan dicoba mau dibunuh tuh. Apa sih yang Di season 1 episode awal season 1 dikejar-kejar itu kan. yang gue maksud tuh yang ini, yang Yang masuk mana? ke gedung iblisnya tuh ngubah-ngubah bentuk gedungnya, tau gak sih? Oh, yang Itu itu kan ya, ya literally inget-inget. semuanya apa? Bunuh Denji kalau mau keluar dari gedung Keluar dari itu, gedung. ya kan? Heeh. Infinity Castle tuh. Tapi si Denji kan ya udah gitu. Maafin semua gitu kan. Di situ sih yang ngebentuk psikologi sama kepribadian yang innocent itu. Jadi kayak nanti kalau ditinjau balik waktu bahwa Reze itu datang ke kafe bukan untuk melarikan diri tapi buat mastiin Denji ada di sana, dan tahu fakta bahwa Makima atau Devil Hunter lainnya mungkin ngebuat Denji sebagai perangkap buat dia gitu. masuk akal. Sekarang masuk akal sih waktu Iya gue masuk pikir-pikir akal. lagi kayak gitu. Jadinya Setuju. ya final score dari gue 8 sih. Oke, kalau dari gua sebenarnya gua nggak ekspektasi tinggi sih sama nih movie. Karena sebalik lagi gua bukan fans Chainsaw Man kan. Terus pas di season 1 tuh menurut gua emang agak kurang. Dan tadi juga dijelasin sama Deva kan kayak art style-nya yang pakai ini apa nge-trash orang asli gitu kan. Jadi Rotoscope. realistik banget. Nah, itu gua pas awal nonton gua paling expect ngasih ini skor tuh 6 7. Nah, tapi pas lihat di ini langsung filmnya tuh kayak gila bagus banget, kayak beda banget dari yang season satunya. Beda kan. Mm-mm. Mm. Terus apalagi ini bener nggak tahu ya gue kan pas sebelum nonton nggak keinget apa-apa sama arc ini. Nah, mulai tuh satu persatu fan service buat pembaca manganya anjir dimunculin. Nah itu gue mulai kayak gila ini emang jadi ke callback semua tuh ingatan-ingatan lama gue. Apalagi Nah, yang ini kan yang foreshadowing itu. bener tuh. Tapi di manga gitu juga gak sih apa enggak Gitu yang juga, tapi kan dijelasin? cuma paling satu ini doang, satu panel kan. Nah itu Enggak, di manganya tuh di awal-awal tuh ngasih lihat lorong itu juga. kayaknya ada dah, lupa gua. Kalau kalau Visual misalnya Ghost-nya kalau itu. misalnya nggak ada ya, itu directingnya bagus banget sih. Iya, Yang munculin itu directingnya. di ini di filmnya buat Terus sama foreshadowing itu.
ini kenapa nggak bisa kasih lebih ya, karena nggak tahu, karena ini ya mungkin ya karena gue udah banyak nonton anime yang sama-sama action nih, terus grafiknya juga bagus banget tuh, misal kayak Fate ini apa, Grand Order. Heavenfall lupa gue, yang Heavenfall series lah pokoknya, itu kan trilogi movie-nya. Heaven's Feel nggak Grafik sih? nggak tahu, lupa, Heavenfall ya lah pokoknya. Nah itu kan triloginya bagus banget tuh, dari ininya apa, grafiknya, terus fightingnya. Nah jadi Hmm. gua mau kasih ini movie rating 9 kayak nggak bisa gitu, ada yang lebih bagus. Nggak bilang Bagus, kalau iya movie-nya bagus, jelek ya, Jelek. anjir. Iya. justru bagus banget anjir. Terus Bagus gua banget. tadi sempat lihat di Mal ratingnya 9 dan itu cocok aja anjir, orang-orang ngasih segitu. Kalau kalau aku ya, kalau aku itu tuh awalnya tuh mau 7 kan, karena aku nggak expect banyak gitu loh. Aku tahu kan ceritanya kan. Nah sama Em, kayak gua tuh, Oh iya, sama nggak kayak expect gitu. banyak. arc-arcnya Reze ini kayak ya udah karakter lewat aja gitu loh si Iya Reze sih, bisa ini. dibilang karakter lewat sih. Mm-mm. Kayak 14 aku chapter. aku nggak apa kayak nggak ekspektasi tinggi kalau ini bakal bagus apa enggak gitu. Soalnya dari segi cerita dari manga ya. Kalau dari manga tuh ya biasa aja arc-nya Reze ini. Tapi pas pas nonton movie-nya itu benar-benar dibalutnya dengan baik, bagus dari soundtrack apa segala, art style, animasi, Sinematografi. sinematografinya, benar-benar dari cerita yang biasa aja yang kayak Reze ini karakter lewat 14 chapter gitu aja. Itu tuh kayak berarti banget gitu loh arc-nya Reze Iya gitu. sih. Iya, iya, Padahal setuju sih. sebenarnya kalau arc Reize ini nggak diadaptasi di anime pun Iya, harusnya nggak masalah. 14 chapter doang itu tuh arc Reze tuh karakter muncul habis itu langsung mati udah karakter Iya sih, kalau dipikir-pikir benar iya, juga. kayak karakter buat ngisi ngisi ini aja gap aja gitu. Kayak misalnya si kayak apa si si author ini bingung mau ngarahin kemana, ya udah kasih musuh aja lah untuk beberapa chapter gitu loh. Oh, jadi menurutmu itu kayak filler gitu kah? Iya, biasa Chapter aja. filler. Berarti si karakter Reze ini nggak penting. Maksudnya nggak penting ke dalam plot utama. Jujur Penting sih karena gimana ya, nggak terlalu anjir. terus juga sampai ini aku nggak tahu ya, aku nggak sampai ini juga Gun Pistol anunya ngikutinnya. Pokoknya sebelum Gun Pistol lah ya, itu tuh dari awal sampai situ tuh nggak dijelasin juga apa apa awal mula si Reze ini nih apa pengen ngincar Denji itu kenapa. Tahu-tahu tuh muncul aja kan itu pas di Iya, hujan-hujan. sama kayak devil lainnya ngincar Heeh, jantungnya Denji kan. iya, tahu-tahu muncul aja gitu. Nah ya, berarti sebenarnya lumayan masuk akal waktu gue bilang, Motifnya tuh nggak Ro, jelas gitu ya. ya kan? Iya, Mm-mm. itu juga yang ngebuat gue tuh mikir romansnya tuh agak off karena gue nggak tahu tujuan apa ya, tujuan khususnya si karakter Reze ini tuh ada tuh buat apa? Karena gak lebih dari sekedar villain yang kayak villain-villain Villain pada umumnya ngincar pada umumnya, jantungnya iya, Denji kan. bener Iya. gitu. Terus kita ngeharapin ngeharapin buat kita empati sama karakternya dan romance serta drama yang ada itu menurut gua agak susah. Tapi berkat direksi yang bagus dari direkturnya, shout out tuh siapa? Gua Aduh kira lo lupa mau lagi orang. nyebutin karena lo udah tahu anjir. Iya, Kaget Gue gua. lupa namanya. sama aja. Si, Direkturnya, ya, episode direkturnya tuh Tachikawa Yujuru. Kalau yang direktur apa? Kayak animation itu Yoshihara Tatsuya. oke, itu mereka yang ngebuat per adegan di Yang cuma Chainsaw Man 14 itu chapter doang jadi sebau itu. se-meaningful itu. Terus dibilang Reze ini nih karakter penting karena dia anu apa sekutunya Gun Devil, sekutunya Gun Devil tuh banyak juga nggak cuma Banyak, iya, Reze. nggak cuma dia. Cuman karena movie ini nih dibikin dengan sebegitu uletnya apa sih sebutannya, sebegitu bagusnya karakter Reze ini jadi berarti gitu. Kalau kalau dari gua emang gua lebih prefer chemistry-nya Reije sama Denji ya, walaupun itu cuma acting dari Reije-nya, daripada Denji sama Makima anjir yang sepihak doang, Denji dimanfaatin. Lu lebih milih Denji sama Reze walaupun itu cuman acting doang Chemistry-nya daripada chemistry-nya yang
Yang gue suka tuh chemistry mereka dapat. Tapi kan acting doang. Iya, walaupun itu acting kan, tapi dapat anjir. Sifatnya aja nggak sih yang beda. Iya kan yang gue bahas kan chemistry mereka berdua nih di sini sebagai pasangan gitu. Berarti sebenarnya sama-sama fake, dua-duanya Iya sama-sama fake. sama-sama fake nih Cuman dua-duanya. cuman lu lebih suka pendekatan Iya, charmnya si Reze daripada Makima. Makima. Heeh. Oh iya 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 iya. Tapi walaupun si Makima nih memanfaatkan Denji ya, tapi at least dia tuh juga ngasih kehidupan yang layak buat Denji sih menurut gua sih. Itu Itu lebih poin ke tugas pentingnya. dia sebagai ini aja nggak sih? Apa tugas Makima tuh posisinya sebagai apa sih? Lupa gua. Makima kan posisinya di itu pasukan pembasmi iblis kan sebagai ketua kan. Mungkin apa ketua bener nggak sih? Atau apa? Hmm, Nah itu kan sudah Kepala tugasnya dia memerdekakan apa bahasanya anjir bawahannya gitu lah. mensejahterakan. menunjang Mensejahterakan bawahannya. menunjang. Nah kalau Hmm. Makima posisinya sebagai bukan sebagai ketua ya mungkin nggak akan kayak gitu. Mau kewajiban atau enggak, itu tadi sama. Reze kan kayak mau dia niat atau enggak ngebantai satu kota, tapi dia beneran ngebantai. Ngebantai itu Iya trait-nya emang itu nggak negatif. bisa. Mm-mm. Makima mau dia beneran niat ngebantu atau enggak, tapi yang dilakukan adalah ngebantu. Ngebantu itu adalah trait Positif. positif. Ya udah gitu doang sih. Gue Ya, nilainya Oke. sesimpel itu doang. Terus lagunya nih, Hmm, kalau dari sisi gua sih lagunya bagus-bagus semua. bagus semua sih. dari Cocok Cuman opening ya, opening Airs Out, terus ini apa sih apalagi pas di atap itu. lagu, lagu atap ya Dance Lab in the Church. terus ending bagus sih Ending, emang iya. gini ya Ending Jendo. Yang gimana Jendo ya itu featuring kan sama Hikaru Utada. Kenshi Yonezu itu tuh ini apa sih namanya cocok banget cok buat Chainsaw Man serius dari season 1 Emang Iya, cocok. emang tuh sama ini juga apa ya ini menurut gue ya menurut dia Kenshi bagus Yonezu banget sih. lagu-lagunya Kenshi Yonezu itu cocok banget cok sama karakternya Denji Iya sih, no comment sih. masukan Mm. Nah, ini terus lanjut nih ngomongin rating usia yang tadi itu kayaknya 13 R13 plus. Nah, menurut apa kalian kalian setuju nggak nih Chainsaw Man dikasih rating R13 plus? Enggak sih. Maksud gue enggak adegan kolam renang aja kayak gitu. Ya, iya ada adegan kolam renang. Tapi kan di adegan kolam renang tuh jujur itu sensorat kan nggak Iya, full walaupun nggak ini. eksplisit ya. Iya, Cuman eksplisit ya tuh. tetap nggak sih. Movie ini mending dikasih rating minimal tuh R17 atau enggak R18. Setuju nggak kalian? Soalnya di sini kan Hmm, ada gore tadi, terus ada adegan kolam renang, terus belum lagi fan pembantaian banyak service-nya banget. iya Ya itulah. temanya Ini kayaknya nggak cocok R13 anjir. Kalau dari kamu Dep menurutnya mendingan ini kasih apa sih rating usianya? setuju setuju. R17 ya. Iya, setuju lah. Emang setuju, bro. Gue harus emang harus beda. Anjing lu kan. Nih, Nah, kalau kamu Hal, Nah, berarti nggak aku boleh setuju ya, Han? nggak boleh nih, setuju. sebenarnya 17 tuh kurang so 18 ke atas sih Iya 18, Oh, 17, oke. 18 lah. Oke, jadi kesimpulannya buat kalian berdua ini movie cocok ditonton nggak? Maksudnya cocok rekomen nggak buat ditonton Rekomen gitu? nggak? Ya, rekomen banget Rekomen banget, rekomen banget. rekomen ya. Absolut cinema kalau kata orang-orang. Nah, tapi menurut kalian nih, ini movie bisa ditonton oleh orang yang awam atau nggak pernah nonton Chainsaw Man sebelumnya atau emang harus nonton dulu nih Chainsaw Man season 1 kalau mau nonton? Kalau kalau menurut gue sih bisa, lu nonton bisa, tetap bakal enjoy dan ngerasa bagus. Nggak masalah, soalnya kebanyakan karakter yang vokal di season 1 itu tuh nggak begitu berperan di sini. Dikit ya. di Kebanyakan ini ya justru malah di sini tuh yang banyak scene-nya tuh si Reze, Bim, sama ini ya karakter Angel yang emang Devil. dibuat buat di sini kan. Ya, Jadi jadi walaupun nggak nonton season 1 menurut gua juga bisa nggak aja masalah. langsung nonton. Jadi langsung nonton aja guys. Kalau dari Rehan gimana? kalau kalau aku tuh tadi tuh nggak nggak beda jauh sama lihat sama si Sadep cuman kalau misalnya kamu nonton animenya dulu season 1-nya dulu lu bakal tahu kayak ini karakter siapa siapa aja karakternya bakal Ya lebih gimana ke ini penjelasan karakternya nggak sih? kenal lebih kenal sama karakternya gitu loh. Cuman Betul. ya tetap tetap ini kamu masih bisa nonton filmnya tuh tanpa harus nonton animenya aja dulu gitu loh. Cuman ya kamu gak bakal tahu nanti
ini karakter siapa nih yang isi G itu kan, isi G siapa, ini karakter siapa, ini Aki ini siapa sih, kok kayak temen dekatnya Denji banget gitu, tidur satu tempat juga kan sama Power, nanti Power itu siapa, Mm-mm. minusnya nggak tahu karakter itu. Biar movie-nya ini kan fokusnya ke Denji, Bim, pokoknya yang PJ. inilah kayak Angel gitu kan. Mm-mm. Angel kan mencolok banget tuh Angel. Cuman yang dekat sama Angel nih kan Aki. Nah, nanti Mm-mm. nggak bakal tahu tuh Aki itu siapa. Mungkin segitu aja teman-teman pembahasan Chainsaw Man movie kali ini. Dan bagi kalian yang belum nonton, bisa langsung aja nonton di bioskop terdekat kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Siap. bye-bye.